yang dirasakan setelah mengikuti rawatan? Alhamdulillah, sebelum saya datang sini, uh, diri saya ni penuh dengan beban-beban, beban fikiran, Beban beban mental, jiwa mental sendiri. dan beban uh, yang raib yang tak nampak. Ya, sebenarnya beban Jadi mental bila itu itu semua bersatu, campur aduk, campur aduk tu jadi error. huru hara, Huru-hara, iya, tak tenang hidup tak kan. tenang hidup. Alhamdulillah, lepas Sesi rawatan, sesi rawatan, atau mandi atom, terapi bakar, bakar dengan bekam, bekam dengan hipnoterapi tadi yang last sekali. hipnoterapi tu, alhamdulillah, saya rasa lebih tenang. Tenang jiwa ya. Tapi yang buat saya rasa Sebab tadi menangis masa di hipno ya. ah, Memang giring awak punya jiwa ke dalam karena jiwa awak selalu tersesat dulu keluar. Pikiran selalu tak kemana-mana. tak ke mana-mana, ya betul. Tapi yang paling itulah yang tadi saya banyak Yang keluarkan, keluar muntah penyakit dalam badan ini yang selama telah ini lama. kisah hidup. Masa hipno itu tadi apa yang awak rasakan setelah selesai semua terakhir di hipno? Itu pemulihan batin, pemulihan rohani. Selepas hipno tu, saya rasa seperti diri yang baru, Ya, saya upgrade awak punya kesadaran, diri saya yang upgrade baru. awak punya spiritual, emosionalnya sudah upgrade supaya lebih cerdas, supaya lebih bijaksana. Karena selama ini awak punya kesadarannya sangat rendah, pola pikirnya sangat negatif. Betul. Jadi saya mau upgrade supaya yang sakit sebenarnya batin awak. Bila batin kita sakit, pikiran kita sakit, tubuh kita akan sakit. Semuanya hidup kita akan jadi huru hara. Jadi kalau hanya fisik saja disembuhkan, rohani sakit, ya penyakit berkepanjangan berpuluh tahun tak akan sembuh. Betul. Jadi itu sebab So saya banyak pergi beban berubat ke sana. Tapi alhamdulillah di sini spesial sangat lain daripada lain lain. daripada yang lain. Pasal dia Membawa kita kepada kesadaran, membawa kesedaran dan membuka minda. membuka minda dan rawatannya secara rohani dan jasmani. Itu Secara yang menyeluruh. menyeluruh. Itu yang membezakan tempat lain dan rawatan di sini. Saya fokus menyembuhkan penyakit batin orang karena yang paling banyak di luar sana orang sakit mental, sakit batin, banyak pikiran yang tak sehat. Jadi selagi pikiran itu tak sehat, tak di-upgrade kesadarannya, emosionalnya, spiritualnya, selagi itu hidupnya menderita. Saya kasihan melihat orang di sana. Saya fokus mengupgrade kesadaran manusia. Supaya apabila kesadaran dia semakin baik, di-upgrade, emosional dia semakin bagus, energi dia semakin bagus, otomatis cara berpikir dia lebih sehat. Bila pikiran dia sehat, insya Allah dia jauh dari penyakit. Tapi kalau pikirannya negatif, kotor, buruk sangka, itulah sumber segala penderitaan. Itulah sumber segala penyakit yang membuat orang huru hara, tenang, penuh sengketa dimanapun. Saya fokus membawa orang kepada kesadaran. Karena saya pernah mengalami apa yang dialami orang-orang yang sakit mental di luar sana. Yang berpuluh tahun sakit, saya pernah mengalami. Saya sangat tersiksa juga. Saya terpanggil ingin menolong orang-orang yang jiwanya mental yang sakit tuh. Karena kalau ada tubuhnya sakit, pasti mentalnya sakit, pasti rohaninya kotor. Karena silap, tak pernah sadar, tak ada yang mengingatkan kita kepada kesilapan diri kita. Selalu kita menyombongkan diri, lupa dengan diri. Tak pernah kita pikirkan tubuh kita ini. Selalu nafsu kita yang kita pertuhankan. Tanpa sadar kan? Tak ada yang mengingatkan kan? Jadi sampai semoga dengan datang ke sini, awak berubah datang ke sini memberikan kepercayaan kepada saya untuk merawat awak, punya kesadaran terupgrade, emosional terupgrade, dengan mental awak terupgrade supaya lebih kuat, supaya lebih bijaksana, supaya pikirannya itu lebih positif, lebih cerdas, lebih terang. Kesadaran lebih baik, insya Allah penyakit pun jauh. Yang sakit sekarang ini kita pikiran. Semoga mulai dari sekarang perbanyak istighfar, sholawat, al-fatihah, sering-sering sedekah. Ya, jangan cari penyakit lagi, siksa kan? Habis uang cari uang, habis itu berobat tak baik-baik.
Jaga pikiran. Bila pikiran tidak terjaga, hati mesti tidak terjaga. Bila pikiran turun dari pikiran, dari mata, masuk ke pikiran. Dari pikiran turun ke perasaan. Bila perasaan sakit di sini, dia rosaklah seluruh sel-sel kita. Menderita lah kita, rosaklah organ tubuh kita. Apa lagi yang perasaan yang lebih ketara setelah mengikuti rawatan, package rawatan? Untuk saya lah. Ya, secara jujurnya ya kita. Jujurnya. Yang waktu tadi itu yang saya keluarkan. Yang terapi bakar tadi kan. Itu yang betul-betul. Saya rasa kira puasa. Sebab ni dalam lama tersimpan. Simpan. Jadi kalau saya buat tu cuma terhad. Tapi yang tadi tu harus lebih lepas lagi kan, meskipun belum sepenuhnya. Betul. Lebih ringan lagi beban itu kan, karena dibawa kemana-mana. Untuk terapi ini yang tadi itulah yang bakar tadi itu kan, tu. Karena semua saya giring jiwanya berdoa ke dalam. Doa kita selama bukan tak berdoa selamanya. Doa kita berdoa tapi tak terkabul. Kenapa? Energi kita tak mencukupi, banyak energi negatif, banyak energi kotor di diri kita. Jadi doa kita tu lambat terkabul. Jadi orang-orang yang berkesadaran, energinya bagus, pola pikirnya bagus, itu doanya mudah terkabul. Apa katanya itu, kun fayakun biasanya. Makbul doanya itu. Jadi dengan mungkin saya kesadarannya jauh lebih baik dari awak, jadi awak datang saya giring supaya awak boleh tumpang sekaki. Jadi ibaratnya saya naik, awak pun naik. Itu pentingnya orang-orang yang berkesadaran, jiwanya terang, pikirannya cerdas, bijaksana. Dia membantu orang-orang yang sedang dalam kegelapan. Orang yang sakit itu orang yang sedang dalam kegelapan. Dia perlukan cahaya. Dia perlukan cahaya penerangan. Karena gelap, pikirannya gelap, jiwanya kotor. Jiwa kotor, pikiran gelap. Jadi siapa yang siapa yang akan menerangi orang-orang yang sakit ataupun yang sedang kegelapan itu? Tentunya orang-orang yang berkesadaran kan? Saya fokus membawa orang kembali kepada kemurnian dirinya. Karena sudah lupa diri kan? Selama ini yang kita pertuhankan ego kita, hawa nafsu kita. Lupa diri kita yang asli itu. Iya, organ-organnya lupa, kita siksa, kita pakai dia setiap hari. Tapi kita tak pernah berikan dia kasih sayang. Kita tak pernah mengerti dia sakit karena apa. Dia perlukan kasih sayang, perhatian dari kita. Kita tak sadar. Ya, cuman udah lebih baik setelah diterapi. Memang lama ya, dari pukul 4:30 tadi datang. Dari pukul 8:30 nih. Bayangkan tuh, saya menerapi orang itu, saya tak perlu banyak orang. Yang penting kalau orang datang sini dengan segala macam beban, segala macam penyakit, saya nak dia keluar dari sini dengan menjadi manusia yang baru. Saya malu kalau orang-orang itu balik dari sini dia tak sehat. Saya malu. Saya terima uang pun saya tak puas. Saya macam tak puas batin saya. Tapi kalau orang itu datang dengan segala macam penyakit, balik dari sini setelah saya terapi, dia happy, dia ceria, dia rasa seperti ada kehidupan baru. Saya menerima uang itu puas. Orang sehat, orang pun ceria, saya lebih ceria lagi. Ya, semoga nanti lepas ini, kalau boleh diulang lagi. Nah, kalau ada kawan-kawan yang sakit, kalau rasanya ada kebaikannya, kalau ada kawan-kawan yang sakit di luar sana, yang sudah penat berobat kemana-mana, cobalah sarankan, supaya saya dapat membantu mereka. Terima kasih ya, sudah memberikan saya kepercayaan.